والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Fussilat ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ketika pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang kufar, orang-orang kafir dan ancaman-ancaman mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang mukminnya. Siapa mereka? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempercayai, meyakini Allah dan Rasulnya, kemudian setelah itu beramal saleh, wa jama'u bainal imani wal 'amalis saleh. Mereka itu adalah sifatnya mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Jadi kaitannya dengan hati dan anggota tubuh itu membenarkan apa yang ada di dalam hati. Karena memang mau tidak mau bahwa motor penggeraknya itu adalah hati. Ketika hatinya baik, maka anggota semuanya baik. Ketika hatinya buruk, maka anggota tubuh semuanya buruk. Begitu pula seseorang yang yakin hatinya terhadap Allah dan Rasulnya, maka anggota tubuhnya akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Semacam itu keadaannya. Lahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang mana pahala itu tidak terputus. Ajrun ghairu mamnun, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita tak layak untuk mendapatkan itu semua. Siapakah kita? Kita ini sebagai makhluk yang dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk membalas apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Tapi anehnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan balasan baik atas apa yang kita kerjakan. Dan balasan baiknya itu sangatlah besar, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Dan balasannya itu tidak terputus, terus menerus didapat oleh orang tersebut hingga tidak ada akhirnya. Orang yang masuk dalam surga akan terus dapat nikmat. Kapan akhirnya daripada kenikmatan tersebut? Tidak ada akhirnya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bahkan nikmat yang diterima oleh hamba tersebut semakin waktu hari semakin bertambah, semakin lama. Bahkan menitan, detikan, itu semuanya semakin bertambah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bagaimana kuasa Allah, menunjukkan bagaimana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi, apa-apa yang ada di dalamnya. Disebutkan di dalam ayat, qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Apakah kalian ini akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana Allah adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, al-qadir ala kulli syai'in, yang maha berkuasa atas segala sesuatunya, khaliqul ardi fi yaumin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dalam waktu 2 hari saja. Kalian mau kufur sama Tuhan yang semacam ini keadaannya, yang mana Allah ciptakan bumi itu hanya dalam 2 hari. Berapa lama? 2 kali 24 jam. Yaitu ciptakan apa? Bumi dan apa saja yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu 2 hari saja. Gak lama penciptaan itu, dan tidak butuh lama bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Allah jadikan bumi dengan apa yang ada di dalamnya 2 hari. Kalian mau kufur sama zat yang semacam ini keadaannya? Allah mempertanyakan itu. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian ini akan ingkar terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu hanya dalam waktu 2 hari saja, wa taj'aluna lahu andada, lalu kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala ini punya sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah. Dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala sesuatu apa yang ada, lalu kalian jadikan ada sekutu, dan sekutunya batu lagi. Wah, itu penghinaan besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak terima kaitannya dengan hal-hal yang semacam itu. Jadikan Allah ada sekutunya, jadikan Allah yang sekutu itu kan sebanding sama. Ini menciptakan bumi 2 hari saja disamakan dengan berhala. Bahkan hukumnya dijadikan oleh mereka yang menentukan suatu hal tentang berhala-berhala tersebut, bahwa sungguhnya kalau ibadah kepada Allah langsung tidak sampai, harusnya sembahnya kepada berhala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu, ketika orang-orang kufar Quraisy ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya, mereka pasti jawabnya Allah. Dan anehnya, mereka tetap saja dengan pendirian mereka bahwa Allah itu ada sekutunya yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berhala-berhala tersebut. Ini suatu hal yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang menyekutukan Allah, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan siksa itu selama-lamanya. Orang mukminnya yang beramal saleh dapat pahala yang tidak terputus. Orang kafirnya, musyriknya semacam itu keadaan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada sekutu yang kemudian mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yajuzu ja'alul asnam al-khasisa syuraka lahu fil ilahiyah wal ma'budiyah? Bagaimana bisa mereka itu menjadikan berhala-berhala yang hina dianggapnya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanan Allah, dalam yang patut disembah, mereka jadikan itu sama antara Allah dengan berhala-berhala. Kemudian disebutkan bahwa sungguhnya ini a'innakum, ungkapan a'innakum itu kan suatu pertanyaan yang dimana pertanyaan itu untuk menghinakan mereka, untuk meremehkan mereka, untuk memojokkan mereka.
antum ta'lamuna annahu la syarika lahu fil alamil ulwi was-sufli. Mereka itu tahu bahwa sungguhnya di alam yang luas itu dan di alam yang ada di bumi, ya, sebagaimana disebutkan kalau ditanyakan siapa pencipta langit, Allah, siapa pencipta bumi, Allah, tapi mereka jadikan fa kaifa taj'aluna lahu syarikan. Bagaimana bisa mereka jadikan bagi Allah itu ada sekutunya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi bumi ini ada gunung-gunungnya. Gunung-gunungnya ini yang kokoh, ya, ada di muka bumi. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain ketika diciptakan bumi ini, maka bumi selalu saja gerak, selalu saja goyah. Maka untuk mengokohkannya, maka dibuatnya ada gunung-gunung. Ciptaan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah, maka mulai menetaplah bumi ini dengan apa yang ada di dalamnya, sehingga tidak goyah lagi, sehingga manusia bisa hidup di atasnya dengan aman. Wa baraka fiha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada bumi tersebut, ay aktsara khairaha bima ja'ala fiha minal miyah waz-zuru' wadh-dhuru. Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini ada air-airnya dengan keberkahan yang ada di dalamnya, tanaman-tanamannya. Berapa banyak tanaman di atas muka bumi? Silahkan hitung rumputnya. Ini nggak jadi begitu saja, ya. Semua atas izinnya Allah. Nggak ada yang sia-sia dan nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang terjadi begitu saja. Karena ini ada tanah, maka tumbuh rumput dan tumbuh tanaman. Enggak, semuanya atas izinnya Allah. Semua atas penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini semuanya, gak ada yang sia-sia, gak ada yang kebetulan. Semuanya atas dasar perhitungan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita ini gak bisa lagi melihat itu dianggapnya biasa. Itu dianggapnya biasa, padahal ini luar biasa. Penciptaan yang ada di muka bumi dengan tanaman-tanamannya. Anda bisa bayangkan tanah keluar darinya tanaman-tanaman. Bagaimana bisa ini keluar tanaman-tanaman? Dan terkadang kita sebagai manusia enggak mau nanamnya. Dan kita tanam, tapi keluar begitu saja tanaman-tanaman tersebut. Kita ini kalau mau praktikum waktu kita SD, SMP ini kacang hijau. Wah, kalau dikasih air terus, perhatikan. Ini ngurusi satu saja pohon kacang hijau. Ya Allah, ruwetnya mati. Dihati terus, diperhatikan terus. Lah yang ada di muka bumi ini berapa kacang hijau? Berapa tanaman-tanaman? Semuanya yang ciptakan Allah, yang ngurus Allah, yang hidupkan Allah, yang merawatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mewujudkannya itu semuanya adalah Allah, enggak ada yang sia-sia. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi bumi itu arzak ahliha wa ma'asyihim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tentukan rezeki makhluk-makhluknya, ke penghuni-penghuninya, bagaimana kehidupan dunianya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezekinya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijanjikan oleh Allah buat kalian, dan semuanya akan keluar sesuai dengan batasannya masing-masing, ukurannya masing-masing. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Semua ada pada bagian. Ada rezekinya fulan, ada rezekinya fulan, ada rezekinya fulan. Ya,
semuanya ada ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Qala Mujahid khalaqa fiha anharaha wa asyaraha wa dawabaha. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan di muka bumi ini sungai-sungainya, pepohonan-pepohonannya, dan tunggangan-tunggangannya. Gimana kendaraan-kendaraan itu, untanya, kudanya, kambingnya, sapinya, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis, tidak ada yang habis. Pernah kehabisan kambing? Gak pernah kehabisan kambing. Disembelih terus setiap hari. Wah, ini harga kambing naik. Sebab apa? Langka. Gak pernah ada ungkapan semacam itu. Ada hal yang disembelih terus, dimakan terus, tapi Allah ciptakan tanaman-tanamannya ada saja, semuanya diciptakan, airnya ada saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mewujudkannya sama sekali enggak. Yang mewujudkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fi arba'ati ayyamin sawa'al lisaili. Itu semuanya ditentukan oleh Allah untuk muka bumi dengan apa yang ada di dalamnya 4 hari lamanya. Anda lihat yang tadi, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Muka bumi 2 hari. Wa qaddara fiha arzaqaha, dan semuanya yang ditentukan untuk ketentuan apa yang ada di muka bumi 4 hari lamanya. 2 tambah 4 berapa? 6. 2 tambah 4 6. Fi tamami arba'ati ayyam. Itu semuanya dalam waktu 4 hari sempurna, 4 kali 24 jam, kamilatan mustawiyatan, semuanya sempurna, bila ziyadah wala nuqsan, enggak ada tambahan, enggak ada kurangnya. Bisailina an muddati khalqil ardi, bagi orang-orang yang bertanya berapa lama Allah ciptakan muka bumi ini, maka Allah jawab di dalam ayat ini, selama 4 hari ketentuan untuk rezeki-rezekinya. Tsumma stawa ila samai, lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala istawa ila sama. Istawa di sini bukan bersemayam ya, tapi istawa ila sama, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dalam 2 hari dan tentukan apa saja yang ada di dalamnya dalam 4 hari, lalu Allah menuju penciptaan langit sekarang ya. Tsumma stawa ila sama, lalu menuju penciptaan kepada langit, wahya dukhanun, yang mana langit itu adalah berupa uap ya, dukhanun asap ya, asap ay amida ila khalqiha, maka Allah Subhanahu wa taala menuju penciptaan langit ya. Wa qasada ila taswiyatiha wa hiya bi hay'ati dukhan, sedangkan langit itu masih wujudnya berupa asap. Qala Ibnu Katsir al-murad bid-dukhan, yang dimaksud Ibnu Katsir dengan ungkapan di dalam ayat ad-dukhan, bukhar al-ardi al-mutasa'ida minhu hina khuliqatil ardh, yaitu uap yang keluar dari bumi ketika bumi diciptakan, itu jadi asap. Ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan penciptaan yang ada di muka bumi, maka bumi itu ada asapnya. Maka itulah yang kemudian disebutkan di dalam ayat wahya dukhanun, dalam keadaan berasap. Faqala laha, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit, walil ardi a'tiyata tau'an aw karha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'tiya tau'an aw karha, datangilah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit dan bumi, kalian mau jawab perintahnya aku dalam keadaan kalian taat atau terpaksa. Allah menanyakan itu kepada langit dan bumi. Qalata, maka keduanya kemudian mengatakan ataina qa'iin, ya, bahwa kita akan datang kepada kamu ya Allah
menaati daripada perintah kamu ya Allah dalam keadaan kami taat. Dalam keadaan kami taat. Langit dan Allah ketika diciptakan Allah mempertanyakan kepada mereka, datang kalian, tunduk kalian kepada aku, entah kalian dalam keadaan taat atau dalam keadaan terpaksa. Maka jawabnya mereka adalah kita akan datang kepada kamu, tunduk kepada kamu dalam keadaan taat. Dikatakan oleh Az-Zamakhsyari di dalam pembahasan ini bahwa ini hanya perumpamaan saja. Hanya perumpamaan saja terkait Allah mengajak bicara kepada langit dan bumi, dan terkait jawabannya daripada langit dan bumi itu adalah perumpamaan. Ai annahu ta'ala arada takwinahuma falam yamtani'a alaihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, maka langit dan bumi ini tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menolak daripada penciptaan itu. Wa kana tafidzalika kal ma'mur al maka itu seperti diperumpamakan di dalam ayat ini seperti makhluk yang diperintahkan, yang mana taat kepada penciptanya. Sehingga ini adalah perumpamaan saja yang Allah berikan kepada kita. Idza warada alaihi amrul amir al-mutlaq wal gharad taswir. Tidak lain maksud dan tujuan daripada adanya ayat ini adalah penggambaran bagaimana kebesaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di situ tidak ada khitabnya dan tidak ada jawabnya, tidak ada pembicaraan kepada langit dan bumi ketika itu, dan tidak ada jawabnya. Seperti apa? Seperti orang yang bicara, qalal haqidul mismar lima tasyuqqan. Ada satu ungkapan biasa dibuat oleh mereka orang-orang dahulu. Tembok itu mengatakan kepada paku, wahai paku, kenapa kamu itu membelah saya, merusak saya dengan kamu masuk ke dalam tembok saya? Maka paku itu pun kemudian mengatakan, salman yadukuni, tanyakan sama yang pukul saya. Tanyakan sama yang pukul saya, bukan saya masuk dipukul saja. Ini perumpamaan, ya, ini adalah perumpamaan saja, sehingga disamakan dengan pembahasan ini, ya. Waruya an Ibnu Abbas, maka dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit, ya, yang dimaksudkan dengan pembahasan tadi bahwa Allah mengatakan kepada langit, aqli'i syamsaki, ya, terbitkanlah bagi kamu wahai langit matahari kamu, bulan kamu, bintang-bintang kamu, ya. Dan Allah mengatakan kepada bumi, syaqiqi anharaki, ya, belahlah sungai-sungai kamu, wa akhriji syajaraki, keluarkanlah dari kamu itu pepohonan-pepohonannya, wa thimaraki, dan buah-buahnya, dalam keadaan kalian mau taat, mau tunduk, atau kemudian dalam keadaan terpaksa. Maka keduanya menyatakan bahwa kita ini tunduk datang kepada Allah untuk dalam keadaan taatnya. Itulah yang dipilih oleh Ibnu Jarir dalam pembahasannya. Sehingga ini semuanya adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dalam menciptakan langit dan bumi. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan penciptaan langit tersebut yang 7 langit dengan apa saja yang ada di dalamnya, fi waqtin muqaddarin, waktunya sudah ditentukan berapa lama, fi yaumain, dalam 2 hari. Fatama khalqus samawati wal ardi fi sittati ayyamin, maka sempurna penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Kok 6 hari? Tadi kan 2 hari penciptaan buminya, lalu menentukan apa saja yang ada dalam bumi 4 hari, lalu kemudian tambah lagi 2 hari untuk langitnya. Berapa itu semuanya? 8 hari, bukan 6 hari. Ayat yang lain mengatakan bahwa penciptaannya itu 6 hari.
Visitati ayamin, kan begitu ya. Dalam 6 hari. Lah kok ini kok 8 hari? Ayat yang ini Allah nggak katakan 8. Allah nggak katakan 8. Allah hanya mengatakan 2, 4, 2. Anda jangan menjumlahnya. Anda jangan menjumlahnya. Allah nggak katakan di dalam ayat ini 2, 4, 2. Dalam ayat yang lain Allah katakan 6 hari. Semuanya penciptaan apa saja yang ada di langit dan bumi itu 6 hari. Tetapi di dalam ayat ini Allah tidak katakan 8 hari. Allah hanya katakan 2, 4, 2. Anda gak harus menjumlahnya. Apa maksudnya? Ketika Allah menciptakan bumi, mungkin saja di situ Allah ciptakan langit. Sehingga totalnya ini kerja di sini, ya ini kerja di langit. Total semuanya tetap saja 6 hari. Total semuanya penciptaan langit itu dan bumi semuanya 6 hari. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Sehingga yang dimaksudkan 2, 4, 2 mungkin saja pada waktu hari yang keempat, ya hari 4 hari inilah Allah juga menciptakan di situ langitnya, sehingga total semua penciptaannya adalah 6 hari. Tidak 8 hari. Itu yang perlu kita ketahui. Walau sya'ala khalaqahunna bilamhil basar. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa ciptakan langit dan bumi itu hanya dalam waktu sekejap mata, selesai. Dan itu bukan sulit bagi Allah. Tetapi Allah atur kita ini 2 hari, 4 hari, 2 hari. Semua total semuanya penciptaan 6 hari. Arada an yu'allima ibadata al-hilma wal ana. Allah mau ajarkan kepada hamba-hambanya supaya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Bisa kok dalam waktu sekejap cipta langit bumi semuanya. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Allah kasih kita supaya segala sesuatu itu perlahan-perlahan, enggak perlu tergesa-gesa. Dan itu adalah sifat yang baik ya, bagi seseorang hamba. Apa-apa jangan kusra-kusru. Kerjakan enggak. Lihat, perhatikan terlebih dahulu efeknya apa yang bisa terjadi ketika saya begini melakukan perbuatan ini. Saya mau pindah luar kota misalnya, tenang aja dulu. Perhatikan dulu. Jangan tergesa-gesa. Mau melakukan kerja ini, lihat dulu. Makanya kita kan diajari sholat istikharah dan lain sebagainya. Ya. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada langit semua perkara apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan apa saja yang ada di langit, malaikat-malaikatnya, segala apapun yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa hifdha. Dan Allah Subhanahu wa taala hiasi langit dunia, as-samaa'a dunya. Allah katakan di sini as-samaa'a dunya, langitnya dunia. Dengan apa? Bimasabiha, dengan lampu-lampunya. Apa itu? Bintang-bintangnya. Mataharinya, bulannya. Wa hifdha, dan juga Allah jadikan itu sebagai satu penjagaan. Apa? Jin biasa mendengarkan berita langit, sehingga tertutuplah mereka, terjaga, sehingga jin-jin itu nggak bisa lagi mendengar berita langit. Dengan apa? Bintang-bintang. Kalau mereka dengar, langsung bintang-bintang itu jadi meteor, apa istilahnya, menjadikan mereka lari dan diikuti terus, mengikuti kemana sampai syaitan itu pun mati, ya, jin itu pun mati. Sejak kapan? Sejak diangkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Wah, itu nggak mampu lagi mereka mendengarkan berita langit. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah kekuasaan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Al-Azizul Alim, Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Mengetahui. Allah yang semacam ini disamakan sama berhala.
bingung. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana makhluk yang tidak mampu apa-apa tapi menyamakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semuanya adalah dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga iman kita hingga di akhir usia kita dalam keadaan kita beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal